ke 6 ya sekarang ya. Nah, di video ini saya mau jelaskan cara kita bisa mengakses website ya, web server kita dari yang Ubuntu ini. Kan sudah kita install web server apache ya kan, dan PHP. Nah, kita coba akses dari sini ya. Kemarin kita belum pasang portnya ya, kita coba pakai sini kan tidak bisa. Nah, itu kita harus setting port forwardingnya di sini di network. Kemudian port forwardingnya ini kita tambahkan web, kemudian portnya 8080, yang gaspotnya 80. Jadi settingannya seperti ini. Baru ini bisa kita jalankan. Nah, ini sudah jalan ya, sudah hidup servernya. Kemudian kita tidak perlu login biar seperti ini. Nah, kita loginnya pakai SSH di sini ya. Bisa nanti. Nah, nanti kita tinggal akses port 8080 ya kan. Nah, jadi ini sudah bisa diakses web server kita dari laptop, dari host yang di luar. Nah, sekarang kita masuk ke server lewat terminal. Nah, sekarang kita mau install mysql ya. Jadi enaknya di Ubuntu itu apa-apa ada petunjuknya gitu. Mau apa aja itu ada petunjuknya. Nah, kita install di sini ya. Ini mysql server. Yes. Sudah ya. Berarti mysql-nya sudah terinstall. Nah, tinggal kita konfigurasi. 123 passwordnya. Enter password for user root 123 ya. Saya kasih 123. Oh, password rootnya kan belum ada, jadi tinggal enter saja. Enter. Access denied for user root localhost. Sudo ya. Sudo yes.
low saja. Passwordnya 123 123. Yes. Remove anonymous user. Yes. Disallow root login remotely. Kalau root tak boleh. Remove test database. Oke. Reload privilege sample now. Yes. Nah, jadi ini sudah bisa ya. Kita coba sudo mysql. Nah, dia udah masuk, ya kan? Sudah masuk mysql-nya. Nah, ini buat ngetes. Kita tes, ini sudah jalan mysql-nya. Sudah. Jadi ini tinggal kita kalau mau install PHP myadmin ya. Saya senangnya Digital Ocean ini. Digital Ocean ini bagus tutorialnya. Jadi tinggal kita install ini ya. Apache, kita pilih Apache karena server kita kan Apache. Configuration PHP myadmin. Yes. MySQL application password for PHP myadmin 123 123. An error oh connection method for MySQL unique socket ya, socket unique socket aja lah. MySQL database name. Oke. Passwordnya agak ini dikit ya, jangan 123. Oke, ini tinggal di restart Apache-nya.
sudah harusnya sudah bisa. Sudah bisa ya. Jadi dari sini juga kita sudah bisa kasih sudah ada PHP adminnya, kita tinggal masukkan user root ya. Usernya apa ya? Itu ya. Sudah bisa masuk ke, ini tinggal kita bikin database. Tidak ada hak akses. Berarti kita kalau mau buat database itu dari sini ya, mysql. Create database, misalnya aplikasi gitu. Jadi di sini kita logout dulu. Berarti ini belum dikasih hak akses ya kan? Nah ini nih. PHP adminnya ada. Ini root yang dia root ya. Coba kita ulang ininya. Di sini kita ulang. Enter password for user. Ini sebentar. Sudo ya. New password 1 2 3.
Oke, berarti ini kita bisa login pakai root nggak? 1, 2, 3. Oh, ini kali ya. Kita kasih akses user php myadmin. Ya, jadi ini database-nya. Di php myadmin usernya itu sudah bisa buka database mysql. Nah, nanti kita tinggal import. Ini ada error ya. Coba di sini. Oh, belum ada ininya ya. Belum ada websitenya. Belum ada script websitenya. Kita download inilah, apa namanya, WordPress. Coba download WordPress. Kita download WordPress. Oke, nanti disambung. Ini sudah mulai panas laptopnya.